0,05. Artinya dari sini, kalau kita gunakan statistik G kuadrat, kesimpulan kita jadi apa ini? Saya mau tanya dulu deh, kalau P-nya 0,19, kesimpulannya apa ya? Devina mana Devina? Ada nggak Devina? Halo? Devina? Elma? Ini masih dengar suara saya nggak ya? Halo? Kedengaran lu suaranya. Elma ada nggak? Elma nggak ada? Ada, Bu. Ah, Elma ada? Mana Elma? Maaf, Bu, sinyalnya tadi. Oke. Elma, menurut Anda gimana nih? G kuadrat 6,2. Kemudian P-nya 0,19. Sementara untuk yang statistik personnya, yang apa ini, yang chi-square person, X kuadrat, itu 12,1 dan P-nya ini 0,02. Ini maknanya apa nih? Coba. Saya mau ambil charger dulu. Stream. Dia menolak H0. Dan G kuadrat gimana? Maknanya dia menolak H0, Bu. Yang G kuadrat ini kan hasilnya 6,2 ya. Nih, kemudian P-nya 0,19. Nah, kalau alfanya 0,05 berarti ini kesimpulannya apa nih? Nih, P-nya nih. P-value ini lebih besar atau lebih kecil dari alfa? Lebih besar ya, Bu? Ya, kalau lebih besar apa kesimpulannya? 5,0 ya? Iya. Jadi kalau P-value itu lebih besar dari alfa, kita kesimpulannya tidak tolak H0 ya. Kalimatnya tidak menolak ya. Bukan terima. Jadi kita mengenal pada pengujian hipotesis kesimpulan itu adalah tolak H0 dan tidak tolak H0. Karena tidak tolak H0 di sini nanti sebenarnya pengertiannya belum cukup bukti ya, kita belum memiliki bukti yang cukup kuat untuk menolak H0. Jadi beda, jangan langsung main terima H0. Kita nggak mau terima H0 karena belum bukti yang kita punya belum cukup aja untuk menolak H0. Makanya X2-nya tolak ya. Nah, untuk yang X kuadratnya ini P-nya kan kecil nih ya, tolak H0. Berarti ini ada ketidaksesuaian kan? Ya, ada tanda yang kata dia nih provide mixed signal. Nah, ini ada hasil yang tidak sejalan antara statistik G kuadrat dengan sistem ini. Nah, di sini ya itu tadi mengindikasikan ya apa ya, karena di sini kan statistik ini tadi tidak memperhatikan atau mengabaikan urutan pada alcohol consumption ya. Padahal kan kalau kita lihat dari pertemuan yang sebelumnya ya, kita lihat dari topik atau tema ini G kuadrat dan ini statistik person itu harusnya kesimpulannya itu sama ya, walaupun ya nilai ininya berbeda tetapi kesimpulannya sih sama ya, misalkan tolak H0 ya dua-duanya tolak H0 juga gitu. Nah, sementara di sini kita lihat ada ya indikasi yang berbeda gitu, yang satu tidak tolak H0 tetapi yang satunya tolak H0 ya. Nah, di sini kita akan coba melakukan
pengujian hipotesis dengan menggunakan statistik M kuadrat tadi, ya. Jadi ini kita kasih skor, nah kita pakai skornya ini pakai titik tengah ya, P1, P2, P3, P4, P5. Ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah ini cuman dia kebalik ngasih notasi nih. Padahal tadi kan simbol V itu adalah untuk yang kolom. Ini tadi sini ya. Jadi simbol U itu adalah untuk yang baris kata dia kan, skor-skor untuk baris. Sementara di sini V ini V itu simbol untuk kolom. Ya nggak apa-apa lah. Itu kan hanya notasi aja. Yang penting Anda nanti kesananya konsisten ya. Nah, maksudnya kan gini, mana sih yang namanya baris, mana yang namanya kolom. Nah, kalau ini kan berarti kita punya 2 kolom ya. Berarti ini untuk U1, ini untuk U2. Nah, di sini untuk baris 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini kita notasikan dengan V. Jadi untuk V1, V2, V3, V4, V5. Nah, di sini kita ambil untuk V1 pakai skornya itu 0 ya. Kemudian untuk yang V2 ambillah skornya itu 0,5. Jadi pakai midpoint ya bisa bilang. Kemudian yang V3-nya pakai 1,5, yang V4 pakai 3,5, V4 sorry pakai 4. Kan ini 3 sampai 5, di tengahnya di 4 ya. Nah, terus untuk yang V5 sembarang karena kan lebih besar dari 6 kan bisa 7, bisa 8 dan seterusnya ya. Dia pilih V5-nya itu 7. Ya, jadi dia bilang last score-nya itu arbitrary ya, sembarang. Nah, nanti setelah kita dapatkan P1, P2 dan seterusnya itu berapa ya. Nah, kita masukkanlah ke formula ini ya. Jadi U ini ada U rata-rata di sini U bar gini kan. Ini adalah UI. Jadi kalau misalnya barisnya ada 2 ya. Barisnya ada 2 berarti U1 dikalikan ini V1 plus. Nah, V1 plus itu saya mau tanya yang mana? Terus saya cek dulu deh. Saya panggil dulu. Belum pernah siapa ini? Amanda mana Amanda? Amanda ada nggak? Halo Amanda? Nggak ada? Ini siapa? Novel. Novel ada nggak Novel? Novel? Halo? Novel ada? Ada, Bu. Kedengeran nggak suaranya? Ada, oke. Ngerang. Novel lihat tabel 26 ini ya, yang saya kasih ya. Iya, Bu. Nah, kalau saya bentar. Saya lihat pakai ini. Saya nggak bisa nulis kalau di sini ya. Udah nggak usah. Oke, Noval, untuk tabel ini nilai P1 plus ya. Nilai P1 plus itu yang mana? P1 plus itu peluang marginal di baris 1 ya. Gimana cara pakainya? Yang present itu bukan, Bu, yang 0. Baris 1 mana sih baris 1? Baris 1 Iya. kan ini semua nih ya. Iya. Nah. Oke, saya harusnya saya pindahin dulu. Bentar. Oh. Ini kayak mana ini saya.
Ini kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya. Oke. Hmm. Udah. Berikutnya ya. Ini berikutnya misalnya. Oke, udah kelihatan ya. Nah, kalau saya ini, kalau saya tuliskan ini P1 plus. Kemudian kalau saya tulis P2 plus, ini yang mana? Ya. Kan barisnya ada 5 tuh, P3 plus. Nah, itu dulu deh, P1 plus dulu yang mana? Bentar. P1 plus yang mana? Yang persentase present itu bukan, Bu? Yang 0,28. Bukan. Ini mah presentasi yang present kan 17.066 dibagi yang ini dong, 17.118 ya. Yang saya tanya ini nih, peluang marginal ini kan kalau lambang P1 plus dengan P2 plus, ini artinya kan berapa nilai peluang marginal untuk baris 1, yang ini berapa peluang marginal di baris 2, ya. Kemudian nah, jadi Anda lihat ini ya. Oke lah, ini masalahnya susah, saya nggak bisa. Ini P1 plus, ini adalah yang ini nih. Ini peluang ini nih di baris 1. 17.114 dibagi totalnya. Tadi totalnya semua ada berapa? Di buku itu. Nah, itu dibagi totalnya itu ya berapa. Nah, kemudian untuk yang P2 plus, ini yang baris 2, 14 yang 14.502 dibagi totalnya ini semua ya. Nantinya ada totalnya ini tadi semua berapa. Nah, itu dan seterusnya. Itu namanya peluang marginal baris 1, peluang marginal baris 2, ya, dan peluang marginal baris 3 dan seterusnya. Nah, begitu juga untuk yang kolom. Peluang marginal kolom bagaimana? Kalau peluang marginal kolom, kita notasikan dengan P plus 1 ya. Jadi di bagian subscript-nya, ya, kalau tanda tambah itu ditulis duluan gitu ya, P plus 1 itu artinya kita mencari marginal, peluang marginal di kolom 1. Nah, ini Anda cari total ini di kolom 1, ini berapa ya, dibagi dengan total keseluruhannya. Ini total keseluruhannya ini harus dihitung dulu. Ya, tadi yang di buku tadi kan juga ada. Nah, kemudian kalau P plus 2 berarti yang di kolom 2. Kolom 2 ini jumlahkan berapa, nanti dibagi di sini berapa. Ya, hitung peluangnya ya, peluang atau proportion. Nah, begitu juga kalau misalnya saya minta Anda untuk menghitung ini misalnya kalau saya minta menghitung ini P12 yang mana? P12. Coba. Kira-kira yang P12. Ini P12. Nah, P12 itu yang mana? P12 ini 48. Ya, ini 48 dibagi
totalnya berapa? Oke, jadi di sini 18 per total kan ya, berapa? Pi 2, kalau Pi 21 yang mana? Ya, yang P21 14.464 dibagi semuanya ya. Jadi ini kan tabel ini kan masih menampilkan counts-nya ya, jumlah-jumlah amatannya kan, yang di sini belum dalam bentuk peluang-peluangnya. Nah, nanti ini kan harus Anda konversi juga, harus Anda cari gitu. P11 berapa, P12 berapa. Kalau P12 kan berarti 48 tadi dibagi semuanya, terus ini P21 yang dicari. Kemudian untuk mencari marginal untuk di baris 1 ya ini kesemuanya, ini dibagi total seluruhnya berapa gitu. Dan seterusnya. Jadi kan formulanya mana sih? Nah ini kan formulanya. Nah nanti Anda harus cari, ada ini kan P, I, J, topi. Ini maksudnya peluang, dugaan nilai peluang untuk baris I kolom J gitu. Ini harus Anda cari. Tadi caranya seperti itu tadi. Jadi tiap-tiap sel ya Anda hitung dulu peluangnya, peluang join probability-nya ya, dugaan peluangnya ini Anda hitung, P, I, J duganya. Jadi caranya seperti tadi ya. Oke. Nah, nanti setelah Anda hitung itu ya, ini akan diperoleh ya, R-nya itu adalah 0,0142 ya. Nanti dicek lah ya dengan Anda hitung tadi caranya. Ini ya, UI-nya Anda masukkan. Skor-skor untuk yang kolom sama yang untuk yang baris ya. Ya, tadi kalau misalkan di sini dia ketuker nih. Jadi U itu apa? Ini kan baris nih sebenarnya V1 sama dengan 0 ke sini. Ini kan baris, dia notasinya dengan V. Padahal tadi di penjelasan bahwa untuk yang skor baris itu notasinya U. Ya nggak apa-apa ya, ini dia ketukar notasi. Yang penting konsisten aja, nanti dikuranginya dengan rataannya pakai yang mana. Nah, ini kan UI dikurangi U rata-rata. Nah untuk menghitung U rata-ratanya itu bukan U1 tambah U2 dibagi 2 ya. Misal kalau kita barisnya ada 5 bukan berarti U1 tambah U2 U3 ditambah U4 tambah U5 bagi 5, enggak. Tetapi untuk menghitung rata-rata dari U ini adalah kita setiap skor U tadi kita kalikan dengan tuang bersamanya ini ya, dengan P-nya ini tadi. Sorry, bukan tuang bersama, ini tuang marginal karena kan P I plus. Jadi kalau misalnya barisnya itu ada 5 ya, jadi U1 nanti dikalikan dengan P1 plus, U2 ya dikalikan dengan P2 plus gitu ya, dan seterusnya. Ini nanti yang misalnya untuk yang baris pertama, kalau baris pertama kan 0 ya. Baris kedua 0,5 kan, ini skornya 0,5 dikalikan ini yang marginal ini nih 14.502 dibagi dengan ini nanti 32.574. Bisa dipahami nggak ini sampai sini? Ya, nulis saya. Ya mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nanti Insya Allah bisa, Bu. Ya, saya cek ya. Nah, nanti setelah dapat R-nya itu Anda hitung M kuadratnya ya. M kuadratnya diperoleh 6,57. Memang kalau kita hanya melihat R kuadrat saja, ini korelasinya kecil ya. Tadi kan nilai korelasi itu min 1 sampai 1 ya. Min 1, negatif 1 sampai positif 1. Negatif 1 dia artinya perfect ya. Perfect trennya, tren asosiasinya negatif sempurna, plus 1 tren asosiasi positifnya sempurna.
Nah, kalau kita lihat di sini R-nya itu 0,01. Jadi asosiasinya kecil karena kan kalau bebas itu kalau R-nya sama dengan 0 ya. Jadi indikasi dia bebas itu untuk nilai R-nya korelasinya itu sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini memang ada asosiasi tapi asosiasinya kecil. Di sini kalau Anda lihat di sini katanya the value of R is not useful here for describing strength association ya. Nah, tapi it is sufficient untuk meringkas ya, untuk memperoleh informasi adanya tren ya untuk tes kita. Nah, kalau Anda lihat nilai M kuadratnya itu 6,57 dan P value-nya 0,01 ya. Memang walaupun ini R kuadrat ini kecil, mungkin kalau kita nggak lakukan dengan pengujian hipotesis menggunakan statistik M kuadrat ini, dengan hanya melihat nilai R sebesar ini saja, mungkin kita akan berkesimpulan, oh ini boleh dibilang nggak ada asosiasi lah, karena nilainya kecil banget nih, 0,01 mendekati 0 ya. Nah, kalau secara statistik, ya kita perlu lah untuk melihat dia ini sebenarnya apa ya, signifikan atau enggak ya, tolak nol atau tidak kan, ada asosiasi atau tidak. Dan ternyata setelah kita lakukan pengujian secara statistik menggunakan ini M kuadrat, ternyata diperoleh ya, walaupun ini nilai M kuadratnya kecil, karena kan memang semakin besar nilai M kuadrat kan semakin apa ya, bukti kita, keyakinan kita makin besar untuk menolak nol. Ini memang M kuadratnya nilainya kecil, tapi dilihat dari P value di sini 0,01 ya, memang PVL ini lebih kecil dari alfa, sehingga menurut dia ini ada strong evidence ya, ada bukti yang kuat gitu untuk menyatakan bahwa korelasinya itu nggak nol ya, bahwa memang ada asosiasi antara konsumsi alkohol dengan kelahiran bayi yang cacat tadi. Nah, kemudian nih kalau Anda ingin menggunakan R ya, jadi inputnya bisa berupa matriks ya seperti ini. Ya, kalau misalnya diberikan datanya dalam bentuk tabel kontingensi, ya berarti nanti inputnya matriks kan ya. Tapi kalau misalnya Anda diberikan datanya raw data mentah gitu, misalkan data mentah itu terdiri dari berapa kolom gitu ya, ada berarti di sini nanti cuma ada 2 kolom, alcohol consumption dan malformation ya. Nanti respondennya ke bawah ada sebanyak 32.574. Nanti kode-kode gitu. Kalau misalnya alkoholnya dia 0 ya, berarti kita kasih 0, kurang dari 1 kita kasih kode 1 dan seterusnya ya. Itu kalau dinyatakan dalam bentuk data mentah. Nah, kalau ini diberikannya dalam bentuk tabel ya, jadi kita masukkan inputnya juga tabel. Tapi nanti Anda harus bisa juga ya membaca atau input data kalau dikasihnya data mentah. Nanti saya akan memberikan ini ya tugasnya ya, contohnya. Nah, ini untuk yang data tadi, malformation tadi ya, yang data tabel kontingensi tadi, dia kan ini matriksnya banyaknya kolom 2 ya. Nah, ini bacaannya baris ya, 1706, 14464 sini. Oke. Bawah dulu ya, 788 dan seterusnya. Oke. Hasilnya seperti ini, dan Anda perlu install dulu package ini ya, PCB extra, dan kalau yang sebelumnya pakai paket PCB ya. Apa singkatannya sih? Ada yang tahu? Ini library PCB ini ada yang tahu singkatannya? Ada yang udah baca-baca belum manualnya? Ada yang tahu? Malik, mana Malik? Malik, library PCD itu artinya apa ya? Dari apa? Dimas? Mana Dimas? Ada nggak Dimas? Dimas? Ya, Bu. Ya. Library VCD itu apa? Untuk apa? Untuk visualisasi data bukan, Bu? Ya.
Ya, VCD-nya singkatan dari apa? Visualizing categorical data. Ya, betul ya. Jadi yang VCD itu library VCD ya, package library VCD ini adalah untuk memvisualisasi data kategori. Ya. Ini ada lagi nanti ya VCD ekstra ya, ada library VCD ekstra nanti untuk mengeluarkan ini nih, untuk melakukan uji hipotesis ini. Nah, CMH test ini apa sih? Nanti Anda lihat di link itu ya. Jadi yang nama ada tadi saya bilang kan ada Mind Hansel test ya. Kemudian apa tadi yang CM itu apa ya singkatannya? Yang CMH itu Cochrane ya, Cochrane, Mind Hansel ya, Cochrane, Mantel, Mind Hansel. Nah, itu. Jadi di sini pakai functionnya ini ya, CMH test. Nah, masukkan di sini data yang tadi ini namanya kan kita simpan di Malcolm ya, Malcolm. Nah, di sini R-scores-nya masukkan skor-skor yang tadi yang apa UU tadi ya, yang tadi kita notasinya P tadi. Nah, nilai-nilai skornya itu mau dikasih nilainya apa? Raw score. Di sini raw score 0, 5 dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan ini nih, function ini CMH test, maka akan diperoleh nilai seperti ini. Ya, M kuadratnya ini, lihatnya dari sini. Ya, M kuadratnya 6,5699. Nah, kalau kita ingin mencari statistik M-nya, ya kalau ingin melakukan uji hipotesisnya satu arah, itu kan one sided, ya kita tinggal di square root aja ya, diakarkan. Tapi nanti kita bandingkannya dengan nilai kritis di sebaran normal baku ya, sehingga kita cari ini berapa p-value-nya itu dengan mencari ini. Masukkan ya, dapat 0,005. Ini p-value kalau kita melakukan uji satu arah juga, kalau misalkan alfanya itu kita tetapkan 0,05, ini p-value-nya juga lebih kecil ya, lebih kecil dari alfa. Nah, itu ya contohnya. Sekarang dicoba bisa nggak? Atau saya ingin lihat dulu, tunjukin yang kemarin yang mosaic plotnya, sama kerjakan yang ini dulu. Coba saya pengen lihat nanti muncul nggak yang library VCD extra. Afifah ada Afifah? Bisa sharing nggak R-nya, hasilnya yang sudah dikerjakan, yang mosaic plot? Halo Bu, Afifah sharing R-nya. maaf Bu, saya lagi error dari tadi, nggak bisa itu Bu. Ekwas juga nggak bisa Bu. Oh, Udah mau jadi nyoba, nggak bisa. bisa. Oke, Iya, Bu. Niken ada Niken? Niken? Halo Niken? Fania? Wahyu? Wahyu? Iya, Bu. Nah, Wahyu bisa tampilkan nggak? Yang bagian mana yang tadi ya, Bu? Yang itu dulu yang pertama deh, yang apa mosaic plot. Kan kemarin minta untuk nyoba ya. Udah dicoba belum itu? Yang political. Ya, yang political. Oh, yang political. Coba tampilkan program dan hasilnya saya akan lihat. Yang political. Yang ini, Bu.
Nah, belum muncul ya. Bentar. Oke. Nah, itu kan data mentah ya. Yang keluar tuh kan ada female, terus apa, lihat yang window ini deh, window yang kiri bawah, itu kan muncul tuh. Ini Nah, tabel. kan, ya. Nah, ini datanya ya. Iya, Bu. Oke. Lihat lagi ke programnya. Balikin lagi ke program. Skripnya munculin, klik yang di sini yang untitled. Nah, oke. Itu kan political read tabel ya. Iya, Bu. Artinya di situ baca data dari data yang udah disediakan di web kan. Nanti kalau datanya dalam bentuk Excel ya bisa juga kan. Nah, kemudian di bawahnya itu ada party faktor. Nah, sekarang munculkan itunya, yang Chi-square test gender gap-nya. Keluarin. Chi-square-nya ya, Bu. Nah, atau jalanin satu-satu deh. Yang gender gap dulu, yang X steps. Keluarin. Ini. X step bawah ya. Ini, Bu. Bisa diperbesar nggak? Di zoom-nya. Di zoom aja yang window bawah itu, yang bawah kiri. Bisa di zoom. Nah, terus itu kan udah kelihatan tuh, saya lihat hasil bawahnya kan person Chi-square test. Iya, Bu. Terus ke bawahnya lagi, terus ke bawahnya lagi. Residualnya? Oh, nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Langsung di ini ya, di mozaik ya? Iya, Bu, langsung di mozaik ini. Soalnya Okay. tadi saya nyoba pakai yang ketentuan dari ini ya error, Bu. Jadi saya coba hapus-hapusin yang opsionalnya saya hapus-hapusin itu. Oh, error. Iya, tadi error. Itu yang standardized residunya nggak keluar? Yang di bagian yang kata buat untuk munculin mosaiknya ini, Bu. Di Oh, bagian sini error. Oh, oke. Ya udah, tutup lagi. Oke, makasih Wahyu. Oke. Saya mau present yang punya saya. Nah ya. Nah. Ini saya udah bisa terlihat punya saya. Nah ya. Oke. Anda kalau ingin melihat apa? Nah, oke. Ini jalankan. Oke. Nah, ini ada. Ya, lihat saya coba dibalik ya. Maka saya coba terus ini saya dibalik gitu. Nah, kalau ini dibalik kan, ini yang pertama kan tilde-nya gender dulu ya. Kemudian ini tilde-nya party, begitu dibalik kan seperti ini. Nah, untuk yang Chi-square test, seperti ini ya, nilai Chi-square-nya 12,569, value-nya 0,01865. Ini tolak 0 ya. Kemudian keluarkan ini standardized residue. Nah, lihat. Ini residunya, kan kalau Anda lihat di sini besar nih, 3,27 ya. Kemudian ini juga nih, besar nih yang 2,49. Nah, artinya apa? Kalau dia positif ya, nilainya positif dan besar.
ya lebih dari 2, kan patokannya lebih dari absolut 2 kan ya, waktu kemarin itu saya bilang bahwa indikasi bahwa adanya artinya tidak terpenuhi kebebasan, berarti adanya asosiasi. Itu kalau tiap-tiap sel itu residu yang dibutuhkannya nilainya lebih besar dari absolut 2. Nah ini kan lebih besar dari 2, ini juga lebih besar dari 2. Nah sementara untuk yang ini nilainya negatif, negatifnya juga besar ya. Tapi kalau lihat absolutnya juga memang lebih besar dari 2. Ini juga besar nih, lebih besar dari 2. Nah ini artinya apa sih kalau yang residunya besar positif, ini juga residunya besar positif. Sementara ini residunya besar negatif, yang ini residunya besar negatifnya artinya apa? Ini artinya kalau Anda melihat, jadi gini ya, kenapa sih kita melakukan analisis sisaan ini, standardized residual ini seperti di regresi. Kita di regresi pun juga kita ada melakukan analisis sisaan. Nah di sini juga, jadi kalau misalnya kita hanya melakukan ini saja, percent chi-square test, ini kita kesimpulannya akan menyimpulkan bahwa ini ada asosiasi loh di antara peubah yang kita amati tadi ya, political affiliation dengan gender, itu ada asosiasi. Tapi untuk mendeteksi sebenarnya sel-sel mana aja sih yang berasosiasi. Jadi kalau di tabel itu ya, misalnya tabelnya ukurannya 2x3, ada satu aja yang ada satu sel aja yang tidak bebas, itu akan mengakibatkan kesimpulan keseluruhannya itu hasil kesimpulannya ya tidak bebas gitu. Ya walaupun yang nggak bebasnya itu cuma ada satu sel gitu. Nah, kita di sini kenapa melakukan standardized residue? Kita sebenarnya ingin melihat mana sih di antara sel-sel tersebut yang sebenarnya jauh dari kebebasan, ya, yang sebenarnya ada asosiasi. Nah, dengan menggunakan sisaan ini kita bisa deteksi, oh berarti kalau nilai di sini positif, di sini female demokrat, kan kita lihat nih nilainya nih 3,272 ini kan untuk yang female demokrat. Ini artinya lebih banyak ya yang female yang memilih demokrat gitu dibandingkan male yang memilih demokrat ya. Jadi kaum wanita itu cenderung lebih memilih ke afiliasinya itu ke demokrat gitu ya. Nah kalau ini yang negatifnya kecil ya, itu artinya lebih sedikit yang diharapkan. Jadi gini ya, kalau di tabel ini nggak ditampilkan expected preference-nya ya. Kalau untuk chi-square itu kan ada expected frequency ya, dan ini adalah observe-nya kan, ini observe frekuensi ya, observe frekuensinya dapat 495. Nah yang expected frekuensinya berapa sih, nilai harapan frekuensinya itu sebenarnya berapa kalau supaya terjadi kebebasan. Nah ini harus dihitung ya, nanti Anda hitung yang mu-nya ya, mu ij juga itu adalah n kan, n dikalikan pi-nya, nanti dikalikan peluangnya itu berapa. Nanti akan terlihat kalau misalnya nilai observe ini lebih besar daripada yang diharapkan, itu akan nanti menghasilkan positif. Bila positif, sisaannya itu positif. Nah ini kalau negatif, berarti observe counts ya, amatan yang kita punya itu lebih kecil daripada harapannya ya, daripada harapan frekuensinya. Nah kalau terjadi kebebasan itu kan inginnya terpenuhi, Nij sama dengan mu ya, jadi observe count ya, amatan yang kita punya itu sama dengan harapannya. Nah itu kalau seperti itu terjadi maka akan terpenuhi itu kondisi kebebasan tadi. Kalau di sini terlihat negatif, artinya amatan yang ada itu jauh lebih kecil dibandingkan harapannya ya. Jadi yang male memilih demokrat ini lebih kecil dibandingkan yang diharapkan ya, harapannya. Begitu juga yang ini, female republik kan negatif tuh, negatifnya besar, negatif 2,5, berarti amatan yang kita punya pada sampel itu jauh lebih kecil daripada kondisi yang diharapkan gitu ya. Kondisi yang diharapkan itu maksudnya yang mu-nya itu ya, mu expected frekuensinya itu berapa gitu kan. Ini indikasi bahwa dia itu jumlahnya lebih kecil.
ya. Itu. Bisa kelihatan. Ini udah keluarin ini, yang ini. Coba jadi kelihatan. Ini ya. Ini tadi untuk yang mosaic plot keluar ya. Nanti bisa dicobalah. Jadi ini sisaan yang dibakukan itu dapat 3,3 kan untuk yang email Demokrat tadi ya. Email Demokrat 3,3 sekian ya. Nah,
Ini yang diwarna-warnain ini yang warna ungu, ya positifnya besar ya, lebih besar dari 2. Terus kemudian yang warnanya apa ini? Pink gitu ya, pink. Ini yang negatifnya besar ya. Absolutnya lebih besar dari 2. Nah, ini yang nggak ada shadingnya, ada warnanya ini karena memang kurang dari 2 ya. Oke. Kemudian untuk yang tadi, kalau yang malformation tadi ya ini, ya. Jadi ini tabelnya. Ya. Kemudian ini masukkan R scores-nya, ya. Nah, diperoleh hasilnya kalau Anda ingin hanya lihat core-nya aja. Di sini T-square-nya dapat ini ya. Ini korelasi Spearman ya. Ini apa? Dia dasarnya itunya dari korelasi Spearman. Ini jadi ada banyak kriteria nih, bisa pakai Hermes, bisa pakai Chemis, bisa pakai ini ya. Nah, ini yang dibuktikan hanya satu ya yang diinginkan, yaitu yang berdasarkan core aja ya. Nah, di sini diperoleh T-square-nya 6,569 ya. Dan nah itu di buku itu juga selanjutnya di bawah dijelaskan bahwa ya, pemilihan skor ada ya dibahas juga di sini, pemilihan skor. Kemudian ordinal test biasanya memiliki power yang lebih besar ya. Jadi ini untuk H0 untuk menguji kebebasan ya, kalau H0 itu bebas gitu, kita bisa di sini pakai statistik X kuadrat, jadi yang persen ya dengan D kuadrat, tapi ini dia lebih general ya. Nah, jadi nilai apa dB-nya ya, degree of freedom-nya, dia ini kan R-1 kali C-1 ya, banyaknya baris dikurangi 1 dengan banyaknya kolom dikurangi 1 ya. Sementara kalau untuk yang M kuadrat ya, DF-nya itu tadi 1 ya, DF-nya sama dengan 1. Nah, jadi kalau pakai yang statistik persen dan G kuadrat, di sini memang parameter yang terlibatnya di sini lebih banyak ya. Yang di ini alternatif H1-nya R-1 kali C-1 kan. Nah, ini sifat-sifatnya ya nanti ya ada di slide saya juga saya tuliskan. Kemudian ini tadi pemilihan skor tadi. Jadi untuk pemilihan skor tadi sebenarnya ini katanya bisa ya sembarang ya, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya ya. Nah, tetapi kata dia ya di sini selain menggunakan ini ya skor tadi, bisa juga katanya pakai meranking. Nah, sebenarnya di yang link yang saya kasih sebelumnya itu analisis discrete data, dia ada menunjukkan tuh alternatif untuk pemilihan skor tadi ya. Selain pakai yang ini integer tadi, bisa juga pakai titik tengah midpoint tadi bisa, atau pakai ranking juga. Kemudian, memang untuk uji ordinal test ini, atau uji kebebasan pada kubah ordinal ini memang ada berbagai tipe ya, ada berbagai tipe. Di sini bisa juga kata dia menggunakan ini gamma dan tau kendal ya. Nah, ini kita nggak pelajari lebih lanjut ya, tau kendal juga ini sebenarnya masuk ke statistik non parametrik. Nah, kemudian sekarang bagaimana kalau kita punya tabel kontingensi yang peubahnya itu ada nominal, ada ordinal, tetapi ini level-levelnya gitu ya, level-levelnya lebih dari 2. Jadi misalkan saya punya peubah respon Y-nya itu biner ya. Jadi ini saya punya peubah respon Y-nya biner, peubah X-nya ordinal. Nah, kayak tadi yang tadi juga itu termasuk yang X-nya ordinal, Y-nya kan biner ya, present dan absent ya. Kemudian ordinalnya consumption ini kan, consumption alkohol ya, yang explanatorinya kan.
Nah, kebetulan tadi yang perubahan yang kita amati ya bisa kita identifikasi, ada yang sebagai perubahan penjelas dan ada yang sebagai perubahan respon ya. Nah, di situ kan kita lihat bahwa tabel tersebut memiliki R kali 2. Nah, lihat ya di sini kan biasanya kan kalau kita 2 kali 2 gitu ya. Kalau tabel kontingensi 2 kali 2 artinya pada baris terdiri dari 2 level, pada kolom juga terdiri dari 2 level. Kalau ini R kali 2 artinya baris kita ada R ya. R-nya ini terserah ya berapa gitu. Nah, kolomnya ini sebanyak 2 kolom ya. Nah, kalau misalkan tertulisnya 2 kali C, nah, artinya barisnya ada 2 ya, 2 baris, kolomnya ini ya bisa berapa aja ya, bisa lebih dari 2. Nah, untuk yang seperti ini ya, nanti kita bisa kita akan lihat bagaimana proporsi suksesnya ini ya akan bervariasi untuk setiap XX-nya tadi ya. Jadi maksudnya proporsi sukses tuh hitung peluangnya itu ya, peluang-peluang di dalam sel-selnya itu pasti akan nilainya beragam gitu ya, bervariasi pada setiap level-level di kategori DX tadi. Nah, ini namanya katanya Covan Armitage Rank Test. Jadi banyak nama ya. Ya pokoknya apapun itu namanya, yang penting Anda kuasai aja ya konsepnya bahwa sekarang kebalikannya. Kalau misalnya X-nya biner, nah ini X-nya yang biner, Y-nya yang banyak ya, yang lebih dari 2 level kolomnya ya. Nah, berarti di sini tabel tersebut akan berukuran 2 kali C ya penulisannya ya. 2 kali C, barisnya ada 2, ya, kolomnya yang terserah. Ini juga sama, nanti kita akan gunakan statistik M kuadrat gitu ya, kemudian nanti gunakan skor-skornya ya, skor P, C ini kan di sini ya, karena di sini kan lebih dari. Nah, untuk X yang skalanya nominal ya, jadi bisa jadi X-nya itu nominal ya, tapi lebih besar, tapi lebih dari 2. Nah, kalau ini tadi kan X-nya biner itu nominal ya, bisa dikategorikan nominal kan, cuma ada 2. Nah, sekarang X-nya tipenya nominal, tapi lebih dari 2 kategori, kemudian Y-nya itu ordinal ya, jadi ini campuran nih antara X sama Y-nya. Nah, ternyata untuk kasus yang seperti itu, M kuadrat di sini adalah invalid katanya ya. Nah, kenapa invalid? Karena M kuadrat ini sebenarnya adalah suatu statistik yang menganggap ya bahwa peubah-ubah yang kita amati itu adalah tipenya ordinal. Nah, nanti kalau kasusnya seperti itu kita harus tanganinya bagaimana? Nah, ini nanti akan di bab selanjutnya ya, di bab ini bab 6. Jadi nanti ada yang Anda akan belajar namanya regresi nominal ya, perubahan responnya itu tipenya nominal ya, jadi Y-nya itu bertipe nominal dengan lebih dari memiliki beberapa kategori. Nah, jadi itu aja ya yang saya tekankan, bahwa pada saat kita ingin melakukan uji, ingin melakukan mendeteksi ada asosiasi atau tidak di antara perubahan kategori ya. Nah, itu Anda perlu perhatikan perubahan kategori yang kita amati, ya perubahan yang kita punya, ini skalanya nominal atau ordinal. Ya. Kalau misalkan di antara perubahan tersebut ada yang tipenya ordinal, gitu ya, tipenya ordinal, kita ingin mendeteksi ada hubungan atau enggak, gitu ya. Nah, kita bisa pakai statistik M kuadrat. Nah, kalau misalnya campuran gitu ya, ada yang ordinal, ada yang nominal, tapi sejauh nominalnya masih 2 level, kita masih bisa pakai ini statistik M kuadrat ya. Tapi begitu nominalnya itu lebih dari 2 kategori ya, M kuadrat ini menjadi tidak valid lagi untuk digunakan ya. Ini nanti larinya kita harus pakai ke ya regresi ordinal nanti kan ya, regresi ordinal, regresi multinomial nanti kita akan bahas ya. Regresi ordinal itu adalah kalau respon Y. Nah, Y-nya itu begitu ordinal ya. Regresi multinomial itu kalau Y-nya merupakan ubah nominal.
Jadi nanti di analisis data kategori ini yogianya kita akan mudah-mudahan sampai semua ke sana ya. Kita akan belajar analisis regresi logistik. Regresi logistik biner itu adalah analisis regresi di mana Y-nya itu ya perubahan respon Y-nya itu bertipe biner ya. Jadi dia hanya ada 2 kategori aja. Disebutnya analisis regresi logistik biner, sorry ya. Jadi analisis regresi logistik itu bisa analisis regresi logistik biner, bisa analisis regresi logistik ordinal, bisa analisis regresi logistik multinomial ya. Misalnya kita ingin mengetahui nih faktor-faktor yang ingin memodelkan ya, ujungnya nanti kan mendapat model. Kalau kita ngomong analisis regresi itu ujungnya nanti kita akan mendapatkan model regresi ya, seperti dengan analisis regresi linier ya, analisis regresi linier berganda, Y-nya kontinu kan, Y-nya normal. Nah sekarang Y-nya itu biner tadi, hanya absent dan present aja ya. Faktor apa sih yang mempengaruhi bayi yang dilahirkan ibu itu cacat atau enggak cacat gitu kan? Nah itu Y-nya. Nah X-nya itu apa? Nah tadi yang buat kita lihat X cuma satu kan, hanya alcohol consumption. Sementara kan mungkin masih banyak faktor-faktor X lain yang tidak diperhatikan. Nanti dengan menggunakan pemodelan analisis regresi logistik kita bisa ambil X-nya itu, X1-nya misalnya alcohol consumption. Nanti X2-nya misalnya usia ibu. Usia ibu juga mungkin kan bisa mempengaruhi bayi yang dilahirkan itu nanti akan cacat atau enggak. Nah, X3-nya apa dan seterusnya. Nah, nanti modelnya kita akan fitting ya. Parameter-parameter modelnya itu kita akan juga. Kemudian nanti kita akan lakukan uji hipotesis dari variabel-variabel tadi, alcohol consumption, usia ibu atau pendidikan terakhir ibu dan seterusnya. Kita akan lihat mana yang signifikan mempengaruhi bayi yang dilahirkan itu cacat atau enggak. Itu udah nanti masuknya ke pemodelan, ke bab berikutnya. Ini memang bab 2 ini masih yang sifatnya masih bermainnya hanya summarizing data via ini aja ya, via tabel ya, via tabel kontingensi. Belum ke pemodelan. Nah, tapi ini sudah sudah cukup lah ya untuk analisis secara sederhana untuk melihat bagaimana gitu ya Anda melakukan analisis data kategori. Nah ini untuk yang bab berikutnya, ini ada yang namanya uji exact Fisher ya. Jadi ini uji exact Fisher ini hanya untuk tabel kontingensi 2x2, yaitu ini kalau ukuran sampelnya kecil. Ya ini sebenarnya nanti bisa Anda pelajari ya. Ini sebenarnya kan kalau misalnya dari tabel kontingensi 2x2, kalau kita dapatkan odds ratio itu theta sama dengan 1, dia mengindikasikan adanya kebebasan ya di antara ubah kategori yang kita amati tadi. Nah ini ada contoh, jadi untuk menguji hipotesis ya, H0 itu saling bebas gitu ya. Nah satunya di sini theta lebih besar dari 1, jadi dia mengujinya dari odds ratio ya, odds ratio tetanya lebih besar dari 1. Yang H0 theta sama dengan 1 ya, odds ratio sama dengan 1 kan artinya independen, saling bebas. Nah di sini kita akan lakukan uji exact Fisher ya, ini ada contohnya ya di sini. Jadi katanya kenapa disebut namanya uji exact Fisher, karena yang memproposnya, yang mengusulkannya si Fisher ini ya, dia melakukan eksperimen ya. Jadi melakukan suatu percobaan 8 jadi dia ingin responden-responden itu nanti diminta untuk menentukan bahwa minuman yang diberikan ke dia itu mana yang duluan dicampurkan, apakah susu ataukah teh gitu ya, penelitiannya. Jadi di sini katanya
Jadi kalau kita, jadi ini responden-responden itu ceritanya dikasih segelas secangkir teh ya, di mana secangkir teh itu dicampur susu ya di sini. When drinking tea ya di sini dia itu bisa membedakan apakah susu atau teh yang dituangkan pertama kali pada cangkir tersebut. Jadi katanya ini kalau orang yang memang emang ya peminat kopi atau teh gitu dia bisa membedakan bahwa minuman yang dia minum itu sebenarnya kalau saya sih nggak bisa bedain ya, kalau teh dicampur kopi mana duluan yang dituangin, apakah teh dulu apakah susu dulu gitu ya. Nah kalau orang yang memang maniak gitu ya, emang orang yang suka gitu itu bisa membedakan katanya. Nah jadi di sini melakukan percobaan tea testing namanya ya, percobaan rasa ini teh ya. Jadi ada 8 cangkir disodorkan gitu ya, disodorkan ke para responden itu ya. Nah ini yang kolom yang pertama ya, jadi yang dicampurkan pertama kali itu adalah susu gitu ya. Nah sementara tebakannya responden gitu ya, ini memang susu gitu. Ternyata ada 3 ya, 3 ini ya, ada 3 cup ini kan. Nah di sini yang dicampurin pertama susu, tapi menurut si responden yang dicampurin pertama itu adalah teh. Ya, berarti kan nggak sesuai ya hasil tebakan dengan yang kenyataannya. Nah ini dan seterusnya, seperti itulah eksperimennya. Nah ini kata dia, jadi ini ada 4 cup ya, 4 cup itu dicampurin susu pertama ya, yang pertama-tama dituangkan adalah susu, kemudian 4 cup yang lainnya yang ditambah yang dituangkan pertama kali itu adalah teh dulu ya, baru susu. Nah, jadi si orang tersebut kemudian diminta, ini orangnya cuma ada 1 ya, jadi ini si cewek itu ditanya ya, apakah ya 4 cup dari masing-masing tipe itu ya bagaimana gitu. Nah ini yang tebakan yang benar yang ini nih di sini ya. Ini juga kan berarti benar ya. Jadi dia menebak teh dulu yang dicampurin dan kenyataannya memang benar teh dulu. Nah, ini dan seterusnya lah ya, ini percobaannya bisa juga ya. Nah sini untuk mendapatkan nilai peluang yang di 3 gitu ya. Nah ini dia sebarannya hipergeometrik ya. Oh ya, nanti ini Anda juga perlu bedakan, Anda harus bisa memahami sebaran binomial. Jadi sebaran-sebaran peluang yang sering digunakan dalam perubahan kategori itu ada sebaran binomial, sebaran multinomial, sebaran Poisson, sebaran hipergeometrik. Nah perhatikan apa bedanya ya. Jadi kalau misalkan sebaran binomial itu N-nya itu fix di setiap jadi setiap baris lah ya, misalnya gini. Saya contoh ini. Itu yang ada yang partai politik ini. Nah, ini ya. Nah, jadi kalau misalkan ini N ini kan kita punya 2 grup ya, grup female dan grup male. Nah, di sini kan ada N-nya nih. Untuk yang female ada berapa sih? Ini totalnya kita jumlahkan kan, 495 tambah 272 tambah 590. Ini dari data ini saya pakai data ini aja nih ya. Nah, jadi ini data yang tadi tentang political party identification. Ini yang 495 itu yang observe-nya ya. Jadi nilai yang kita punya di sampel kenyataannya itu 495, sementara yang dalam kurung itu adalah expected preferensi, harapannya ya, harapannya. Nah, tadi saya bilang, jadi kalau residualnya itu besar ya, ini artinya kondisi sampel yang kita punya itu jauh lebih besar daripada yang diharapkan ya. Nah, Anda lihat ini kan, ini kondisi kenyataannya 330, tetapi expected-nya harapan itu sebenarnya 368,1. Jadi kalau ini persis sama, ini dan ini persis sama kan artinya kan sama dengan 0 kan.
nanti residualnya. Nah, itu mengindikasikan bahwa ini tidak ada asosiasi gitu. Kalau di sini yang diobserv dengan yang diharapkan itu benar-benar sama, itu artinya dia tidak ada asosiasi, artinya saling bebas. Nah, di sini Anda lihat untuk yang female 1357, yang male 1093. Nah, jika ukuran sampel ini sifatnya fix ya pada setiap grup ini fix. Kemudian dari sini untuk female kita fix 1357. Kemudian dari 1357 itu kita lihat berapa yang Demokrat, berapa yang Republikan, berapa yang Independen. Nah, ini dia kita pandang sebagai amatan-amatan yang menyebar binomial ya, dari sampling distribution binomial. Nah, artinya apa? Dari kedua grup ini artinya kita sebenarnya memiliki dua gugus sampel yang menyebar binomial ya. Ini yang pertama, female ini amatan yang kita ambil, sampel-sampel yang kita ambil dari suatu populasi yang menyebar binomial yang female, kemudian yang bawah juga binomial. Artinya di sini gugus yang pertama, baris yang pertama ini menyebar binomial dengan N-nya 1357 dan PP-nya ya, P-nya ini dilihat di sini ya. Ini kebetulan 3 ya, ada 3. Harusnya ini biasanya, maaf ini harusnya saya nggak ngambil yang contoh ini. Harusnya yang 2 kali 2 lah. Pokoknya saya ingin menunjukkan bahwa antara sebaran binom kemudian multinomial gitu ya, bedanya apa. Jadi ini anggaplah ini yang independennya nggak ada ya. Jadi kan kalau binom itu hanya 2 kan, hanya 2 kategori. Nah, yes dan no. Ini grupnya female dan grupnya male. Ini kita bisa pandang ini sebagai 2 gugus sampel yang menyebar binomial. Karena apa tadi? Karena di sini yang difikskan di N masing-masing baris. Nah, berbeda kalau yang difikskan adalah ini N keseluruhan. Jadi fix yang bersifat fix yang itu adalah N total di sini yang 2450 ya. Nah, kemudian dari 2450 itu kita lihat berapa yang di Demokrat, berapa yang Republik. Kita nggak lihat ini ya, kita asumsinya cuma punya 2. Nah, artinya itu kalau fixnya di sini distribusinya itu adalah multinomial. Nah, jadi multinomial distribution dengan 4 kategori. Kategorinya ini semua 1, 2, 3, 4. Kan kalau multinomial itu kan kita memiliki kategori lebih dari 2 kan. Kalau binomial kategori yang kita punya kan 2 ya. Nah, itu. Jadi bedanya tadi binomial untuk di tabel kontingensi ya. Saya khususkan untuk di tabel kontingensi. Mungkin kalau untuk kontingensi ini 2 kali 2. Saya menyatakan ini misalnya perbedaan binomial. Nah, ini jadi binomial dan multinomial serta nanti ada lagi hipergeometri. Jadi ini di kelompok yes ya, di kelompok yes dan no, ini kan dia perokok atau tidak perokok ya. Kemudian ini ada kanker paru-paru atau enggak ya. Nah, ini yes dan no-nya lah. Nah, ini kalau misalkan difixkan, kita fixkannya di sini ya. Di yang samping ya, grup yang yes gitu ya, kemudian grup yang no, atau mau dibalik juga boleh lah. Ini salah satu aja ya, salah satu yang difixkan. Nah, ini bisa kita anggap sebagai 2 gugus sampel ya, yang diambil dari suatu populasi yang menyebar binomial. Nah, jadi ini tersendiri. Ini kan fixnya di sini nih. Misalnya kita fixkan di sini. Jadi cara pengambilan sampelnya ya, misalkan untuk kita fixkan untuk yang kasus ini berapa gitu kan? Ini 709. Sebenarnya ini studinya nggak gini. Harusnya sih ke sini. Jadi kalau misalnya kita melakukan studi, kita ingin mengetahui efek perokok dengan pengaruh seseorang itu merokok atau tidak merokok terhadap penyakit kanker paru-parunya itu ada atau enggak. Nah, misalkan kita ambil sampel dulu nih untuk yang enggak perokoknya, kita punya misalkan sebesar berapa lah 1400 misalnya di sini tuh ya 1400. Nah, dari 1400 itu kita lihat yang kena kanker paru-parunya ada berapa, yang enggak kena kanker paru-parunya ada berapa. Begitu juga dari studi yang kita amati, terus kita lihat yang tidak merokok itu berapa. Di sini kan ini ada. Kemudian kita lihat yang
apa yang terkena kanker paru ada berapa, yang tidak ada berapa. Nah, jika desainnya seperti itu, ya ukuran sampelnya itu fix di setiap grup, nah itu berarti kita berhadapan dengan binomial distribution. Dia bisa kita anggap sebagai dua bukti sampel yang berasal dari binomial distribution. Tetapi kalau fixnya itu di N total, ya, nah di situ kemudian kita lihat penyebarannya di setiap sel-selnya ini, ya, artinya di situ kita menggunakan multinomial distribution dengan kategorinya ada 4, yaitu ini, ya, kombinasi antara ini, ya, baris 1 dan kolom 1, kemudian yang di sini dan sini dan di sini. Itu untuk multinomial. Nah, sementara nanti kalau untuk Poisson bagaimana? Kalau Poisson N-nya itu tidak difikskan, ya, karena kita tahu juga kalau untuk sebaran Poisson itu kan N-nya itu kan bisa 0, 1, 2 sampai hingga kan. Nah, N-nya itu tidak difikskan, tidak bersifat fix, ya. Itu nanti ke Poisson, dan di sini juga nanti relatif jarang, ya, peluang terjadinya, peluang kemunculan itu relatif jarang. Kemudian ada lagi hipergeometrik. Nah, kalau hipergeometrik itu fixnya di baris dan juga di kolom. Jadi nggak hanya tidak di salah satu, ya, fixnya. Nah, nanti ini bisa di ini ya, bold marginal. Jadi untuk sebaran hipergeometrik di sini, jadi sifatnya fix baik di baris maupun di kolom, ya. Nah, misalkan di sini kita lihat untuk yang sebaran N11. N11 di sini kan 3, ya. Jadi dari 4 itu kan yang dikasih pertama kali itu kan ada ini kan apa yang dituang susu dulu, ya. Itu kan ada 4 kan, ada 4 cup, ya. Nah, berarti ini dari 4, ya, kombinasi 4, 3. Nah, sementara yang sisanya ya berarti berasal dari ini, sebenarnya yang pertama kali tuangnya itu adalah ini yang teh dulu. Jadi ini kan ada 8 cup, ya, 8 cup, ya. Nah, dia diminta menebak 4, ya, tadi, ya. Nah, 4 cup, ya, dari tiap situ. Nah, ini 4 cup yang 4 cup yang pertama ini adalah yang dituangkan pertama kali itu susu, yang di sini yang dituang pertama kalinya itu teh, gitu, ya. Totalnya ada 8 cup. Nah, peluang 3 di sini, peluang dia menjawab ini 3 correct yes, ya. Tebakannya itu 3 benar, gitu, ya. Ini adalah sebesar ini. Oke, ini jadi dari tebakannya itu 4-4-nya benar, peluangnya itu segini, ya. Ini dengan menghitung peluangnya dengan menggunakan sebaran peluang hipergeometri, ya, sehingga nanti akan diperoleh seperti ini, ya. Ini peluangnya nanti dihitung, ya. Khususnya, nah, ini untuk R-nya nanti dicoba juga untuk bisa, ya. Bisa lah, ini kedua-duanya enggak. Odds ratio, confidence interval untuk odds ratio, tapi ukuran contoh kecil, ya. Yang sebelumnya sudah kita bahas juga. 100% untuk odds ratio, bisa dilihat. Untuk yang Bayes mungkin kita lewati, ya. Yang Bayes ini kita bahas. Untuk ini asosiasi 3 tabel dengan 3 arah, ya, maksudnya ini ada 3 peubah, ya. Nah, peubah yang ketiganya ini sebenarnya ada peubah yang disebut dengan peubah untuk mengontrol, ya, confounding di sini. Jadi misalnya kita ingin melihat pengaruh, ya, pengaruh si X terhadap Y. Jadi X ini sebagai peubah penjelas, ya, kemudian Y-nya itu sebagai respon. Nah, umumnya amatan yang terjadi di respon itu tidak hanya melulu dipengaruhi oleh X, tapi ada suatu peubah lain, gitu, ya, yang sebenarnya nggak menjadi interest kita. Sebenarnya kita hanya
lihat interest itu yang ingin kita perhatikan adalah bagaimana sih pengaruh status merokok atau tidak merokok seseorang terhadap penyakit kanker paru-paru. Itu sebenarnya yang kita lihat. Tapi kan sebenarnya kita ingin kontrol juga responden kita kok berbeda-beda usianya. Nah, mungkin sehingga dari di situ kita ambil satu kubah lagi untuk mengontrol yang dinamakan dengan kubah ini tadi ya, confounding variable. Nah, ini sebagai usia ya. Kalau di rancop sih ini analisis rancangan acak kelompok ya, blocking ya. Nah, kita sebenarnya interest kita ingin melihat pengaruh status merokok atau tidak merokok seseorang terhadap penyakit kanker paru-paru. Nah, tetapi kita lihat ada kecenderungan kan responden kita ini berbeda-beda umurnya. Nah, kita curiga kalau usianya itu makin tua gitu ya, makin tinggi usia juga mungkin akan bisa lebih berpengaruh terhadap kemungkinan penyakit kanker paru-paru itu. Mungkin kalau usianya masih muda ya, walaupun dia perokok, nah kemungkinan untuk terdeteksi adanya penyakit kanker paru-paru atau tidak itu mungkin belum ada. Nah, sehingga di sini dia akan menambahkan satu variabel lagi ya, dinotasikan dengan variabel Z, mana variabel itu yang berperan sebagai variabel confounding tadi. Tetap interest kita sih sebenarnya menjadi interest kita adalah ini tadi yang status perokok seorang si ini yang usia itu hanya sebagai antisipasi aja, mengkontrol ya. Walaupun ternyata nanti hasilnya signifikan ya berarti antisipasi kita itu udah bagus dengan melakukan pengaturan mengontrol terhadap usia tadi. Itu ya. Jadi di sini nanti including control variables in an analysis require a multivariate. Jadi nanti kita dulu ada suatu tambahan variabel Z. Nah, ini contohnya ya. Ada variabel confounding victim. Jadi ini sebenarnya interest kita adalah melihat hukuman mati yang diberikan kepada seorang terdakwa ya, itu kemudian dilihat dari rasnya terdakwa, kemudian ini confoundingnya itu rasnya korban ya. Jadi ini apakah sebenarnya yang kita lihat adalah ini pengaruh dari si ras terdakwa dengan hukuman yang dia terima, apakah akan diberi hukuman mati atau tidak, apakah kalau dia dari orang kulit hitam cenderung akan mendapatkan hukuman penalti hukuman mati lebih sering gitu ya, lebih besar kemungkinannya dibandingkan kalau dia suku kulit putih. Tapi kita adjust juga, kita kontrol juga korbannya. Nah, di sini ada variabel lain yang menjadi variabel pengendalinya, variabel confoundingnya, yaitu rash dari ini warna kulit dari si korbannya. Nah, ini yang macamnya ya. Ini nanti dalam analisis tidaknya akan Anda sering temukan ya. Jadi variabel itu ada juga yang namanya variabel confounding itu tadi, untuk sifatnya untuk mengontrol ya, untuk mengendalikan, mengantisipasi lah kemungkinan ada variabel lain yang juga mempengaruhi. Jadi sebenarnya fungsi dari variabel confounding ini itu untuk juga menguraikan si error. Kan kita ingat di model linear kan error itu kan perannya itu adalah untuk menjelaskan keragaman Y yang tidak bisa dijelaskan oleh X kan. Nah, si error ini bisa diurai lagi kalau kita bisa tahu. Nah, kalau misalnya ini H belum usia nih menurut kita juga kemungkinannya bisa nih mempengaruhi, sehingga di error itu kita bisa kita urai lagi, kita masukkan suatu ubah lain ya, ubah si confounding tadi. Ya mungkin sampai sini dulu ya. Ini sudah yang satu. Ini sebenarnya lumayan banyak sih materinya ya, ini yang harus dipahami. Untuk yang ada juga sebenarnya nanti ke berikutnya itu yang juga yang regresi logistik itu juga lebih banyak lagi. Ini untuk yang materi bab 2 kira-kira kalau misalnya saya akhiri sampai sini, berikutnya nanti kita lanjutkan ke materi yang lain. Anda bisa pahami ya, ini bisa dibaca sendiri nggak ini?
Nanti saya slide-nya belum selesai juga sih. Ini nanti Anda kerjakan latihannya ya, dicoba supaya bisa Anda memahami gimana sih ini. Nah, dicoba juga dengan R-nya ya tadi. Tapi sini dulu ada yang ditanyakan nggak? Halo, bisa diikuti nggak ya? Saya tadi ngomong. Bisa, Bu. Insya Allah bisa, Bu. Insya Allah bisa. Saya nanti saya tuh ingin Anda ini ngerjain nih biar kebayang. Kalian kalau cuma dengerin doang, tahu bisa paham tuh enggak ini. Nah ini ada ini ordinal semua nih. Kalian ada kuliah lagi nggak hari ini? Siang. Nah nanti ini aja deh. Saya minta untuk ini nomor berapa ini? Ini cuma 2 ya, 3. Oke. Ini yang nomor 216 ya. Ini kan dia menampilkan hasil survei ya, ini tentang kebahagiaan ya, happiness dengan income ya. Jadi income seseorang kalau di atas rata-rata ataukah rata-rata ataukah ini di bawah rata-rata, kemudian tingkat kebahagiaannya itu seperti apa? Tidak terlalu bahagia, nah ini ya relatif ini cukup bahagia lah, ini sangat bahagia. Nah ini banyak keamatannya, ini yang 21, yang 59 yang di observe-nya ya. Kemudian dalam kurung, yang dalam kurung ini adalah expected frekuensinya, yang harapannya. Kemudian yang di bawah yang ada minus 2 ini adalah residunya ya, residu yang sudah dibakukan, standardized residual. Kita Anda lihat nih, data for exercise 2.6 plus with estimated expected frequency and standardized residual. Nah ini kemudian Anda uji ya, H0H1-nya apakah tingkat kebahagiaan itu dipengaruhi oleh income ya, apakah ada asosiasi atau enggak gitu ya antara income dengan kebahagiaan seseorang. Nah, ini dicek ya, uji kebebasan, kemudian buktikan bahwa nilai X kuadrat personnya itu 73,4. Kalau ini masih pakai X kuadrat ya, berarti dia tidak memperhatikan urutan ya. Nah kemudian ini interpretasikan lah ya dari nilai ininya kan, nanti diperoleh PPB-nya bagaimana gitu ya, DF-nya. Kemudian juga ini standardized residualnya, dilihat ini untuk yang di ujung-ujung ya, konnya 21 ini, terus 83 ya di sini ya, dan juga untuk yang 110 dan juga 94. Nah ini berikan interpretasi untuk sisaan-sisaan tersebut, ini maknanya apa ya. Karena nih kalau Anda lihat sisaannya gede-gede nih, yang di ujung-ujung ya. Oke. Nah kemudian saya mau yang tadi itu ya, kan tadi masih pakai X kuadrat tuh, coba dinyatakan dengan pakai M kuadrat ya, pakai skor ya. Yang tadi Michael Hansel ini kan ordinal nih, kalau Anda lihat above, average, below, ini juga nih ordinal ya. Jadi itu dulu deh, dicoba ya, dicek pakai X kuadrat dan juga pakai M kuadratnya. Ya, sementara itu dulu ya, nanti itu saya lihat lagi. Oke ya, tidak ada pertanyaan di sini, cukup ya. Kalau nggak ada pertanyaan saya akhiri ya kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Ya terima kasih semuanya sekali.